你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Qian Tua dan Bai Tua tidak tinggal di akademi dalam lama sebelum mereka menghilang secara diam-diam seperti saat mereka muncul. Sehubungan dengan hilangnya mereka, Xiaoyan dan yang lainnya tidak merasakan emosi lain selain tidak bisa berkata-kata. Seorang ahli harus memiliki gaya seorang ahli. Xiaoyan memeriksa mayat roh iblis tanah tua yang ditinggalkan keduanya dan terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak spiritual sedikit pun. Kemungkinan jiwa orang tua ini telah dihancurkan oleh Bai Tua. Beberapa keringat dingin terbentuk di dahinya setelah mengetahui ini. Dia tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki Bai Tua dengan orang ini yang menyebabkan dia menjadi sekejam ini. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan merasa kasihan pada orang tua ini. Jika Old Qian dan Old Bai tidak mengungkapkan diri mereka kali ini, kemungkinan seluruh akademi dalam akan menjadi gurun di bawah api pemusnahan Lotus yang menakutkan. Pada saat itu, dia akan menjadi orang paling berdosa di Akademi Jianan. Xiaoyan tidak menghancurkan mayat sedingin es dari hantu iblis tanah tua. Sebagai gantinya, dia meminta seorang penatua yang berspesialisasi dalam afinitas es Douqi untuk membekukannya di dalam es sebelum dia menempatkan tubuh itu ke cincin penyimpanannya. Mayat seorang elit bintang 7 Douzong mungkin tidak banyak berguna bagi orang biasa, tapi Xiaoyan selalu ingat tubuh halus yang dibutuhkan Yao Lao. Meskipun dia telah mendapatkan tubuh Yunshan saat itu, tubuh hantu iblis tanah tua ini tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat. Xiaoyan menyeret tubuhnya yang lelah dan kembali ke kamarnya setelah menyimpan mayatnya dengan benar. Pertempuran yang menggetarkan jiwa hari ini telah membuatnya lelah. Jika dia tidak menelan dengan liar beberapa pil obat pada saat itu dan mendapat bantuan dari Qian Tua dan Old Bai dalam menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya, kemungkinan Xiaoyan akan pingsan karena kekuatan obat yang liar dan kejam. Tentu saja, meskipun luka-lukanya cukup serius kali ini, Xiaoyan yang sering terluka tidak perlu terlalu khawatir. Diberikan waktu yang cukup, cepat atau lambat dia akan pulih. Lagi pula, jiwanya jauh lebih kuat dari ahli biasa. Banyak harta karun alam yang dia konsumsi selama beberapa tahun ini belum dikeluarkan dari tubuhnya seperti ekskresi. Xiaoyan duduk bersila di sebuah ruangan dengan cahaya hangat. Tangannya membentuk segel pelatihan dan matanya sedikit tertutup. Benang-benang energi bertahan di ujung hidungnya. Akhirnya, mereka mengikuti siklus pernapasannya dan memasuki tubuhnya. Tanpa diduga, luka yang dideritanya kali ini agak melebihi ekspektasinya. Sepertinya dia harus berhati-hati menggunakan api pemusnahan Lotus. Setelah itu, dia mengedarkan Flame Mantra, dan sekali lagi menggerakkan beberapa kekuatan obat yang muncul dari mengkonsumsi sejumlah besar pil obat. Api inti teratai mengkilap kemudian dipanggil dan memulai penyempurnaannya. Kekuatan obat yang dihasilkan dari obat semacam itu mungkin dapat mencapai efek suplemen jika sesekali dikonsumsi dalam jumlah kecil. Namun, jika seseorang menggunakan cara yang mirip dengan bagaimana Xiaoyan menelannya, mereka akan menyebabkan kekuatan obat ini menjadi sangat liar, kejam karena campurannya. Karena itu, tidak hanya sulit untuk menyembuhkan luka seseorang tetapi juga akan memperburuk luka dalam tubuh seseorang. Mengingat kemampuan api inti teratai mengkilap,
tidak terlalu merepotkan untuk memperbaiki kekuatan obat ini. Dia tidak melakukannya pada siang hari karena dia tidak bisa menyisihkan perhatiannya. Sekarang setelah dia bebas, penyempurnaan tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Pemurnian berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum benang kekuatan obat liar dan kekerasan yang bercampur di dalam tubuhnya benar-benar dimurnikan oleh api inti teratai mengkilap. Akhirnya, mereka berubah menjadi kekuatan obat yang murni dan lembut yang mengikuti pembuluh darah saat mereka mengalir perlahan, menyembuhkan beberapa luka yang diterima pembuluh darahnya. Di tempat tidur, Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat dia merasakan rasa sakit yang samar di dalam tubuhnya secara bertahap menghilang. Luka-lukanya membutuhkan waktu untuk pulih. Saat ini, dou qi di tubuhnya sedang defisit, dan dia perlu berlatih untuk mengisinya. Jika kondisi kosong seperti itu dipertahankan terlalu lama, itu akan meninggalkan kerusakan permanen pada kekuatannya. Tangan Xiaoyan sekali lagi menampilkan segel pelatihan saat dia secara bertahap menutup matanya. Nafasnya menjadi tenang dan ruang di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Segera, rangkaian energi alam yang kuat mengikuti pori-pori di sekitar tubuhnya sebelum mengalir ke dalamnya tanpa henti. Setelah penyempurnaan dengan api inti teratai mengkilap, energi berubah menjadi dou qi yang paling murni saat bergabung dengan anggota tubuh Xiaoyan. Pelatihan ini berlangsung sekitar 4 jam atau lebih. Ketika dia sekali lagi membuka matanya, perasaan lelah dan kosong di dalam tubuhnya benar-benar dikeluarkan. Tepat ketika dia hendak menarik diri dari kondisi pelatihannya, perasaan aneh tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Pikiran Xiaoyan mengikuti perasaan aneh ini saat dia secara otomatis mengedarkan mantra api. Dengan sirkulasi yang cepat, energi alami di dalam ruangan segera mulai berfluktuasi secara intens. Segera, banyak energi kuat melonjak menuju Xiaoyan dari segala arah. Xiaoyan kaget saat melihat pemandangan aneh ini. Kegembiraan yang sulit untuk ditahan segera melonjak ke dalam hatinya. Dia saat ini bukan lagi seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Situasi seperti itu adalah sesuatu yang hanya akan muncul ketika seseorang maju. Sudah beberapa waktu sejak Xiaoyan mendapatkan kekuatan bintang Dou Huang. Tentu saja, dia bisa saja maju beberapa waktu yang lalu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak memilih metode mengandalkan item lain untuk maju dengan cepat. Dia memahami dengan jelas di dalam hatinya bahwa peningkatan stabil 1 bintang pada waktu ini adalah yang paling stabil. Stabilitas seperti itu akan menjadi fondasi yang kokoh ketika dia maju ke level yang lebih tinggi di masa depan. Xiaoyan mungkin telah melepaskan banyak metode yang lebih cepat, tetapi setelah pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini, waktunya sudah matang. Kegembiraan dan kepuasan dalam maju tanpa dirangsang oleh benda-benda eksternal memenuhi tubuhnya. Sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya juga memancarkan sorak-sorai saat ini. Otot dan tulang awalnya penuh mulai dengan rakus menyerap dou qi di dalam tubuhnya sementara pembuluh darahnya yang keras juga mengambil waktu yang tepat ini untuk menjadi lebih keras. Semakin banyak energi alami dituangkan ke dalam tubuhnya. Xiaoyan tidak menolak energi alam yang berbintik-bintik. Api inti teratai mengkilap seperti naga api pemurnian yang bertahan di dalam tubuhnya. Setiap energi yang masuk akan segera dibungkus oleh nyala api. Setelah menjalani pemurnian pada suhu yang sangat tinggi, kotoran dalam energi alam dihilangkan, mengubahnya menjadi energi murni yang mengikuti metode Qi mantra api untuk menyelesaikan satu siklus penuh. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi dou qi yang paling murni, yang diserap oleh sel, tulang, otot, dan organ lain yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Riak di dalam ruangan berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum berangsur-angsur berkurang. Ruangan itu sekali lagi kembali ke keheningan setelah benang terakhir dari energi alam dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Berada di tempat tidur menutup matanya dengan rapat. Matanya tidak naik atau turun sedikit pun, dan napas dari hidungnya hampir tak terdengar. Jika tubuhnya masih belum memancarkan panas, kemungkinan ada orang yang akan memperlakukannya sebagai mayat. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum nafas keruh dari mulut pemuda itu akhirnya memecahnya. Matanya bergerak sedikit saat perlahan terbuka. Cahaya menyilaukan bersinar di dalam mata hitam gelap yang seperti malam itu.
Di bawah cahaya ini, bahkan cahaya di ruangan itu tampak agak gelap. Cahaya di mata Xiaoyan berlanjut beberapa saat lagi sebelum benar-benar ditarik. Tangannya dengan lembut menekan tempat tidur dan tubuhnya dengan lincah melompat darinya. Tubuhnya berdiri sangat tegak saat aura tajam menyapu. Xiaoyan merentangkan tangannya dan mereka sedikit gemetar. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak hidup saat mereka menekan dan meremas bersama, memancarkan gelombang suara yang jernih. Suara-suara kecil ini bahkan membawa jejak gemuruh menggelegar yang dalam, yang cukup misterius. Tangan Xiaoyan tiba-tiba menegang saat dia merasakan perasaan yang diisi ulang di dalam tubuhnya. Tinjunya dengan cepat menyerang. Saat tinjunya muncul, suara siulan dari udara yang robek berulang kali bergema di dalam ruangan. Dengan kekuatannya saat ini, teknik tinju biasa sederhana digunakan dengan cara yang kuat olehnya. Xiaoyan menyesuaikan sedikit sebelum perlahan berhenti. Dia merentangkan kedua lengannya dan merasakan tubuhnya dipenuhi dengan douki. Dia tanpa sadar tersenyum. Kemajuan ini tidak hanya menyebabkan kekuatannya meningkat, tetapi luka di dalam tubuhnya sebagian besar telah sembuh. Ini agak melebihi harapannya. Awalnya, menurut banyak lukanya, dia setidaknya perlu memulihkan diri selama sebulan penuh agar bisa sembuh total. Tidak terduga bahwa dia lebih dari setengah pulih setelah kemajuan ini. Keuntungan tak terduga ini telah menyebabkannya merasa sangat gembira. Xiaoyan perlahan memfokuskan pikirannya. Matanya berkedip sedikit saat dia melebarkan mulutnya. Segera sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan menghilang. Xiaoyan mempelajari kumpulan api coklat keabu-abuan yang disebut api yang mengubah hidup. Namun, dia menjadi agak ragu-ragu saat melakukannya. Dia tahu bahwa jika dia memperbaikinya pada saat ini, kekuatannya pasti akan bisa sedikit maju. Namun, jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan kartu truf untuk melindungi hidupnya. Dia akan melakukan perjalanan ke tempat yang mengumpulkan ahli puncak dari seluruh benua, dataran tengah. Gagal memiliki keterampilan yang cukup kuat untuk melindungi hidupnya di tempat yang penuh dengan bahaya, akan menjadi hal yang cukup merepotkan. Kalau begitu haruskah dia memperbaikinya sekarang? Atau haruskah dia membiarkannya untuk digunakan di masa depan? Untuk sesaat, Xiaoyan mau tidak mau menghadapi ketidakpastian. Cahaya lembut mendarat di wajah Xiaoyan yang berulang kali berubah di ruangan itu. Sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan naik di depannya, memancarkan suhu panas. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum dia akhirnya menghembuskan napas. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan api merubah kehidupan, berwarna coklat keabu-abuan mendarat di tangannya. Tawa pahit terdengar saat dia melihat nyala api. Akhirnya, dia melebarkan mulutnya dan sekali lagi menyedot api ke tubuhnya. Hati Xiaoyan pada akhirnya mengandung ketakutan terbesar untuk apa yang disebut dataran tengah. Tempat ini, yang mengumpulkan para ahli top dari benua Douki, adalah panggung termegah di seluruh benua. Yang kuat jumlahnya sebanyak awan. Jika seseorang tidak memiliki suatu kemampuan, ia hanya akan menjadi batu loncatan orang lain jika ia ingin berhasil di tempat itu. Meskipun Xiaoyan saat ini telah maju ke Dou Huang bintang 5 dan dapat memasuki tingkat ahli, dia jelas mengerti bahwa kekuatan ini tidak akan dianggap apa-apa di dataran tengah. Jika ini masalahnya, dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk melindungi hidupnya. Jenis pemusnahan api lotus yang terbentuk dari penggabungan 4 jenis api memiliki kekuatan terbesar. Hal inilah yang akan menjadi kartu truf terakhir Xiaoyan di masa depan. Dihadapkan dengan pilihan untuk segera meningkatkan kekuatannya dan meninggalkan kartu truf, Xiaoyan akhirnya memilih yang terakhir. Dia telah berjanji pada Xinlan untuk membantu klannya memasuki kembali apa yang disebut kursi tetua, Menara Pil. Meskipun dia masih tidak yakin tingkat kesulitan apa yang terlibat ini, dia samar-samar bisa menebak bahwa itu pasti tidak akan menenangkan. Jika ini masalahnya, dia akan membutuhkan jaminan lain atas hidupnya. Karena itu, Xiaoyan merasa percaya diri dengan api pemusnahan lotus yang digabungkan dari 4 jenis api. Dengan benda ini melindunginya, dia akan bisa merasakan kepercayaan diri bahkan saat berjalan di dataran tengah, tempat di mana harimau dan naga bersembunyi. Banyak pikiran berputar di dalam hatinya seperti air banjir saat Xiaoyan secara bertahap membuat keputusan. Dia menempatkan api perubahan kehidupan di tubuhnya sebagai rencana darurat.
Bagian dalam, api, ini telah mengumpulkan Douki yang kuat dari Fang Yan dan dua sesepuh lembah api iblis lainnya. Jika disimpan dengan metode biasa, itu pasti akan menghilang secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu. Namun, Xiao Yan mampu membungkusnya dalam api surgawi dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir tentang kebocoran Douki sekecil apapun, dan dia akan dapat menyimpannya di tubuhnya untuk jangka waktu yang lama. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia dengan hati-hati menyimpan api perubahan kehidupan di tubuhnya. Dia segera berpikir keras. Setelah pertempuran besar hari ini, dia juga secara bertahap merasakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, secara bertahap menjadi lebih sulit baginya untuk menghadapi lawan-lawannya yang semakin kuat. Sepertinya dia perlu berlatih dengan benar sebelum menuju ke dataran tengah. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya tanpa mempengaruhi keseimbangan fondasinya. Ini akan sangat menguntungkannya ketika dia akhirnya berjalan di sana di masa depan. Kedua persyaratan ini mungkin tampak sederhana tetapi sebenarnya cukup keras. Dia ingin mendapatkan kecepatan latihan dan mempertahankan kemantapannya. Kedua faktor ini saling bertentangan. Jika seseorang ingin mencapai keduanya, dia harus menemukan tempat latihan yang sangat baik yang sangat cocok untuk dilatih. Kondisi yang perlu dipenuhi sebenarnya tidak terlalu sulit jika dia memikirkannya. Dia hanya membutuhkan tempat di mana sejumlah besar energi api murni dikumpulkan. Tentunya, jika tempat ini tenang dan sunyi serta tidak dapat diganggu oleh orang luar, akan menjadi lebih sempurna. Kondisi ini tampak cukup sederhana, tetapi menemukan tempat yang dibutuhkan akan sulit. Lingkungan di akademi dalam sebagian besar adalah pegunungan yang dalam dan hutan tua. Tidak sulit menemukan tempat yang sepi. Namun, energi alam cukup berbintik-bintik dengan banyak energi afinitas berkumpul bersama, dan Xiao Yan hanya membutuhkan energi afinitas api. Selain daerah dekat gunung berapi, tempat seperti itu sangat jarang. Lingkungan akademi dalam juga sepertinya tidak memiliki urat vulkanik. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, tetapi masih belum dapat memikirkan tempat yang cocok di dekat akademi dalam. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Sebuah gulungan seperti api muncul di telapak tangannya. Ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Salah satunya untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang sementara yang lainnya adalah untuk berlatih Douki dengan kekuatan luar biasa. Karena kondisi pertama sulit dipenuhi, Xiao Yan hanya bisa memilih pendekatan kedua. Secara kebetulan, dia belum menemukan waktu untuk berlatih 6 penguasa pengaliran tubuh bersama yang dia dapatkan dari pelelangan. Yang disebut penguasa pengalir 6 badan bersama, ini bahkan lebih tinggi daripada tsunami pemecah api. Sepertinya kekuatannya akan sangat luar biasa. Kalau tidak ada gunanya membelinya. Gulungan itu benar-benar merah tua, tampak seperti kristal indah berwarna merah. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya sebelum akhirnya menyerang gulungan itu. Setelah kontak kekuatan spiritual Xiao Yan pada gulungan itu, cahaya merah samar memancar keluar dan kata-kata merah menyala muncul di pandangan spiritualnya. Ini adalah danau magma. Gelembung panas berulang kali mendidih di permukaan danau. Setiap kali itu berpisah, kabut panas yang samar akan naik. Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa pencipta telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengukir gulungan ini. Itu secara khusus digunakan untuk merekam beberapa skill Dou kelas tinggi. Jenis gulungan ini, yang direkam menggunakan kekuatan spiritual, berisi beberapa pemahaman pemilik tentang keterampilan Dou. Orang-orang yang mempraktikannya setelahnya akan diberikan beberapa pengalaman. Juga akan lebih mudah bagi mereka untuk mempraktikannya. Sosok berwarna kuning perlahan muncul di permukaan danau magma mengikuti pintu masuk kekuatan spiritual Xiao Yan. Sosok manusia ini berdiri di udara kosong di atas magma. Tangannya membawa penggaris logam berwarna merah sepanjang 5 kaki. Penguasa logam berwarna merah ini tidak seberat penguasa Xuan berat, tapi ada kelincahan tambahan untuk itu. Xiao Yan juga tahu bahwa sosok manusia yang samar-samar itu adalah jejak spiritual kecil dari sang pencipta. Sosok manusia yang samar baru saja muncul ketika mulai bergerak.
Orang dapat melihat bahwa kakinya dengan keras menginjak dan energi yang kuat mengguncang danau magma sampai gelombang api yang mengerikan muncul. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan penguasa merah itu menarik banyak lokus misterius. Kecepatan penguasa menari sosok kuning itu tidak cepat. Namun, itu memberi Xiaoyan perasaan halus sealami awan mengambang dan air yang mengalir. Satu teknik penggaris mengikuti teknik lainnya dengan awal menghubungkan ke akhir. Banyak sosok merah mengelilingi tubuhnya. Magma padat yang berputar-putar diterima oleh sosok penguasa saat ia lewat. Tak setetes magma pun menembus pertahanan sang penguasa hingga mendarat di tubuh sosok kuning itu. Xiaoyan agak terkejut saat melihat kesungguhan dari sosok berwarna kuning itu menari sesuka hatinya di danau magma. Dengan penglihatannya, dia tahu bahwa sosok kuning ini tidak menggunakan douki untuk mengisolasi tubuhnya. Sebaliknya, dia mengandalkan sepenuhnya pada kedalaman teknik penggaris untuk membungkus dirinya di dalam lapisan pertahanan penguasa di mana bahkan udara pun tidak bisa menembusnya. Seseorang bahkan tidak perlu membicarakan apakah teknik penguasa ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat atau tidak. Hanya teknik pertahanan ini saja yang membuat Xiaoyan tertarik. 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan. Ia dapat menyerang saat seseorang maju dan bertahan saat ia mundur. Ini adalah keterampilan Dou teratas yang diciptakan oleh Dou Zun ini. Teknik penggaris dipisahkan menjadi 3 tingkatan, membelah api, tubuh mengalir api, dan 6 api bersama. Seseorang dapat menemukan danau magma untuk dilatih, mengangkat gelombang magma dan menembusnya. Jika seseorang dapat melewati bidang magma sesuka hati tanpa mengandalkan douki seseorang bahkan dengan tidak sedikit cairan magma menyentuh dirinya, maka seseorang dapat dianggap telah mendapatkan pijakan dalam keterampilan ini. Jika seseorang bekerja cukup keras, seseorang akan dapat mencapai penguasaan penuh dari waktu ke waktu, mampu menyerang dan bertahan bersama. Tak seorang pun dari kelas yang sama atau di bawahnya bisa mendekati tubuh seseorang. Berikutnya adalah beberapa inti dari pelatihan, 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Penerus harus mendengarkan dengan baik. Sebuah suara tua perlahan bergema di ruang spiritual ini sementara Xiaoyan merasa terkejut dengan tampilan teknik penguasa misterius oleh sosok kuning itu. Itu kemungkinan besar milik pencipta teknik penggaris ini. Xiaoyan buru-buru menguatkan perhatiannya saat mendengar suara tua ini. Setelah itu, dia menyerap semua penjelasan dari penguasa pengalir 6 tubuh bersama ke dalam pikirannya. Xiaoyan berangsur-angsur pulih saat kata terakhir itu terdengar. Ketika matanya sekali lagi melihat ke sosok kuning yang menunjukkan teknik penggaris tanpa lelah, beberapa pemahaman perlahan melonjak ke matanya. Dia juga telah mendapatkan pemahaman awal tentang teknik penggaris yang tampak sempurna di matanya sebelumnya. Setelah diam-diam menyaksikan sosok kuning menari selama lebih dari 100 kali, Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang. Senyuman seolah-olah dia belum terbebani dari beban berat muncul di wajahnya. Itu memang layak untuk skill Dou yang telah dia keluarkan dengan harga tinggi untuk dibeli. Tidak hanya itu memiliki jejak spiritual, tetapi sebenarnya ada kekuatan spiritual yang tersisa untuk menjelaskan teknik penguasa. Penjelasan sebelumnya tidak berlangsung lama tetapi itu sangat membantunya, memungkinkan dia untuk berlatih penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Sederhananya, dengan penjelasan itu, Xiaoyan setidaknya akan menghemat separuh waktu yang dia butuhkan untuk membaca dan mempelajari gulungan itu. Pikirannya bergerak sedikit dan jiwanya perlahan menarik diri dari gulungan itu. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan gulungan itu dan dengan lembut bergumam, yang terbaik adalah aku berhasil menguasai penguasa pengalir 6 tubuh bersama ini sebelum aku pergi. Namun, kemana aku akan pergi dan menemukan danau magma? Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit. Jarinya perlahan mengetuk kepala tempat tidur. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan jarinya tiba-tiba berhenti. Kegembiraan yang sulit disembunyikan muncul di matanya yang hitam pekat. Di bawah menara penyulingan kilangit yang berkobar, bukankah itu dunia magma? Ketika dia memikirkan dunia bawah tanah tempat Xiaoyan tertidur selama hampir 2 tahun, matanya mulai berkedip. Energi afinitas api di sana besar dan murni. Itu kemungkinan akan memungkinkan kekuatannya melonjak dalam waktu singkat jika dia menggunakannya untuk berlatih. Aku hampir lupa tentang tempat itu.
Jika aku ingat dengan benar, itu harus 2 tahun.